Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal, mahasiswa Teknik Komputer angkatan 2019, akan membahas sedikit tentang konsep dasar penelitian, yaitu materi bab 1, mata kuliah metodologi penelitian yang dibawakan oleh Bapak Dr. Hendra Jaya, MT. Bab 1, konsep dasar penelitian. Adapun garis besar pembahasan yang akan kita bahas pada penjelasan kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, bagaimana berpikir logis, metode penelitian dan metodologi penelitian, apa manfaat metodologi dan proses penelitian itu sendiri. Nah, yang pertama, pembahasan. Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Penelitian terdiri atas beberapa tahapan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, di mana tahapan-tahapan itu pada umumnya terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, identifikasi masalah, perumusan masalah, penelusuran masalah, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan bagaimana menyimpulkan hasil. Yang kedua, berpikir logis. Logika, penalaran, dan argumentasi sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Logika juga dapat dipakai untuk menarik kesimpulan dari suatu proses berpikir berdasarkan cara tertentu, di mana proses berpikir itu merupakan penalaran untuk menghasilkan suatu pengetahuan. Logika merupakan suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Logika tidak hanya menyangkut soal pengetahuan, tetapi juga terkait dengan kemampuan dan keterampilan. Yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua penalaran merupakan hasil dari pemikiran, namun tidak semua pemikiran adalah penalaran. Adapun penalaran atau reasoning, jalan pikiran, adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta atau evidensi yang diketahui menuju suatu kepada kesimpulan. Bagian dari penalaran ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Penalaran deduktif itu bersifat silogisme, dalam arti penalaran deduktif ini merupakan suatu argumen yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis atau antecedent, dan hasil kesimpulan disebut dengan konklusi atau konsekuensi. Hubungan antara premis dan konklusi disebut dengan konsekuensi. Hubungan antara premis dengan kesimpulan merupakan suatu hubungan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Intinya terletak pada tepat tidaknya hubungan itu. Hubungan itu yaitu antara hubungan premis dengan kesimpulan. Selain itu, penalaran dengan cara deduktif bersifat a priori. Artinya, premis-premis yang ada tidak memerlukan pengamatan indera dan empiris. Adapun alur berpikir deduktif itu yang pertama, setelah kita mengetahui teori, kita akan mengeluarkan hipotesis dan melakukan observasi, dan yang terakhir melakukan konfirmasi. Adapun contoh penalaran deduktif, premisnya yaitu jarak antara Jakarta dan Surabaya kurang dari 750 km atau antara 750 dan 1500 km atau lebih besar dari 1500 km. Jarak Jakarta dan Surabaya tidak lebih kecil dari 750 km. Jarak Jakarta ke Surabaya tidak lebih dari 150 km. Adapun kesimpulannya itu maka jarak Jakarta Surabaya antara 750 km dan 1500 km. Apakah argumen di atas valid? Berikut ini merupakan ciri-ciri logika deduktif. Yang pertama, analitis. Analitis artinya kesimpulan ditarik hanya dengan menganalisa proposisi atau premis-premis yang sudah ada. Yang kedua itu tautologis. Tautologis artinya kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya. Dan yang ketiga, a priori
Artinya kesimpulan ditarik tanpa pengamatan indrawi atau observasi empiris. Dan yang terakhir, argumen deduktif. Argumen deduktif selalu dapat dinilai sahih atau tidaknya. Bagian kedua dari penalaran yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah kebalikan dari penalaran deduktif. Penalaran induktif berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai suatu kasus atau sejenisnya, bersifat khusus, individual, dan konkret. Logika induktif berasal dari pengetahuan baru yang disimpulkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Pengetahuan baru tersebut bersifat umum. Pada prinsipnya, berpikir induktif atau pikirannya dimulai dari hal-hal spesifik, khusus ke arah yang lebih umum. Logika induktif tidak memberikan kepastian, namun sekadar tingkat peluang bahwa premis-premis tertentu dapat ditarik. Jika selama bulan Oktober dalam beberapa tahun yang lalu hujan selalu turun, maka kita tidak bisa memastikan bahwa selama bulan Oktober tahun ini juga akan turun hujan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dalam hal ini hanyalah pengetahuan mengenai tingkat peluang untuk hujan akan turun pada tahun ini juga. Bahaya menggunakan logika ini yaitu terlalu cepat menarik kesimpulan yang berlaku umum, sementara jumlah kasus yang digunakan dalam premis kurang memadai dan premis yang digunakan kurang memenuhi kaidah-kaidah keilmian. Adapun alur berpikir deduktif yaitu yang pertama kita melakukan observasi, melakukan pattern, dan yang baru melakukan tentatif hipotesis, dan yang terakhir mengeluarkan teori. Contoh penalaran induktif. Kita mempunyai 3 buah premis, yaitu yang pertama, apel 1 kertas warna hijau dan rasa masam. Apel 2 keras, apel 1 keras warna hijau dan rasanya masam. Yang kedua, apel 2 keras warna hijau dan rasanya masam. Apel ketiga keras warna hijau dan rasanya masam. Kesimpulannya, jadi semua apel keras warnanya hijau dan rasanya masam. Adapun ciri-ciri dari penalaran induktif. Yang pertama, sintesis, general, dan a posteriori, dan kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai kapasitas atau mutlak, atau ada aspek probabilitas. Metode penelitian dan metodologi penelitian. Metode ialah kerangka kerja yang melakukan suatu tindakan atau sesuatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan yang memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metodologi penelitian merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu komputer atau sistem informasi atau teknologi informasi, merupakan langkah-langkah atau tahapan perancangan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu penelitian dalam meminimalkan risiko kegagalan dan menekankan pada proses atau sasaran penelitian di bidang CS, IS, dan IT. Adapun manfaat dari melakukan metodologi penelitian. Manfaat penggunaan metodologi itu membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, dan lebih conformable dan lebih responsible. Metodologi membuat kita lebih knowledgeable atau berpengetahuan dan lebih berguna dalam berargumen. Dengan menggunakan metodologi, kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide, maupun masukan-masukan yang bisa dielaborate dan dipondasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun proses penelitian itu kita perlu melakukan beberapa alasan. Terdapat beberapa alasan dalam metode penelitian sehingga kita perlu mempelajari scientific inquiry, yaitu scientific inquiry membuat kita lebih berpengalaman dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita, menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam komprehensif, membuat kita lebih memperdaya dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta, memunculkan pengetahuan dan ide baru. Selain itu, ada beberapa karakteristik dari scientific inquiry, yaitu berdasarkan fakta, bersifat objektif, dapat dianalisis, bersifat kuantitatif, berpikir deduktif, hipotesis, berpikir induktif general. Adapun output dari setiap tahapan yang ada dalam scientific of inquiry
tersebut, yaitu yang pertama penetapan permasalahan, yang kedua mencari literatur, merancang masalah yang lebih spesifik, membuat desain penelitian, pengumpulan data, analisis data hasil penelitian, dan mengeluarkan kesimpulan. Demikian pembahasan sedikit tentang bab 1 tugas metodologi penelitian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.